Halo, selamat datang di Budimak, Bumi Tekno Digital Marketing. Kali ini kita akan ada di segmen Edumak, Edukasi Digital Marketing. Baik, kali ini kita akan membahas tentang jenis SEO ya. Sebenarnya dalam dunia SEO itu ada dua jenis yang bisa kita optimasi ya. Yang pertama ada SEO on page dan yang kedua ada SEO off page. Nah, apa itu SEO on page? SEO on page secara mudah adalah kita melakukan optimasi pada halaman web kita sendiri ya. Jadi kita bagi nanti menjadi 4 kategori SEO on page. Baik, kategori on page pertama adalah riset keyword. Jadi riset keyword adalah satu langkah pertama yang wajib Anda perhatikan ya. Jadi riset keyword itu memegang satu peranan fundamental yang mana kalau riset keyword ini berhasil, maka kemungkinan besar optimasi SEO dari website Anda itu akan berhasil di masa mendatang. Sebaliknya, jika riset keyword yang Anda lakukan ini gagal atau salah, maka optimasi berikutnya, optimasi ke belakang, ini website Anda akan menjadi gagal secara penuh ya. Jadi riset keyword adalah salah satu pondasi dasar yang tidak boleh Anda lakukan secara sembarangan. Riset keyword adalah satu kegiatan SEO yang sangat penting yang tidak boleh Anda lewatkan dan harus dijalankan dengan benar. Jadi dengan riset keyword yang benar, maka Anda bisa tahu apakah traffic yang Anda dapatkan di website itu merupakan traffic yang berkualitas. Apa itu traffic yang berkualitas? Yaitu traffic orang-orang yang masuk ke website Anda itu yang sudah siap untuk membeli produk Anda. Jadi di sini perlu Anda analisa potensi traffic dari web Anda. Jadi berikutnya setelah melakukan riset keyword, Anda perlu melakukan pembuatan perencanaan konten sehingga apa yang Anda tulis pada website itu relevan dengan bisnis yang Anda jalankan. Sehingga traffic yang masuk itu betul-betul traffic yang sudah aware dengan bisnis Anda dan mungkin mereka bahkan siap untuk membeli produk Anda. Yang kedua adalah perbaikan teknis pada halaman website Anda. Jadi perbaikan teknis ini adalah meliputi bagaimana Anda membuat sitemap untuk website Anda, bagaimana mengecek broken link ya, semua broken link yang ada pada website Anda, semua hal perlu dicek supaya tidak terjadi kesalahan teknis pada website Anda. Kategori ketiga adalah optimasi halaman web. Nah, ini berhubungan sekali dengan adanya konten ya. Jadi ketika Anda melakukan optimasi di halaman web, yang perlu diperhatikan adalah kontennya harus sesuai dengan kata kunci yang sudah kita riset di awal gitu. Bagaimana juga dengan niatan pencarian, itu juga perlu diperhatikan. Ketika membuat konten yang sesuai dengan apa yang user cari itu akan lebih disukai oleh mesin cari Google. Jadi peluang kita untuk naik di peringkat atas itu akan lebih baik daripada konten-konten yang tidak sesuai dengan niatan para pencari. Kemudian perhatikan juga bagaimana sebaran kata kunci yang ada pada halaman website. Ini penting karena Google nanti akan mendeteksi kata kunci itu apakah relevan dengan konten yang sudah dibuat. Maka sebaran keyword sangat penting. Pastikan bahwa sebaran keyword tidak terlalu banyak, tidak terlalu istilahnya keyword stuffing ya. Jadi istilahnya kalau terlalu banyak keyword dipasang pada satu halaman, Google akan mendeteksi itu sebagai spamming ya. Baik, setelah sebaran keyword, yang perlu Anda perhatikan lagi adalah metadata dari halaman web Anda. Apa itu metadata? Metadata secara mudah adalah sebuah keterangan, semisal metadeskripsi. Jadi halaman web Anda harus dideskripsikan sedemikian rupa sehingga mesin cari itu bisa mengenali halaman web Anda itu berhubungan dengan kata kunci apa. Kemudian meta keyword juga perlu ditambahkan pada website Anda supaya Google bisa mengetahui secara jelas konten yang Anda buat itu berhubungan dengan hal apa atau bisnis apa gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah optimasi gambar, yaitu Anda perlu menambahkan keterangan tentang alternatif image, yaitu keterangan gambar. Karena Google sendiri tidak bisa mendeteksi gambar dan video, Google hanya mendeteksi teks, maka Anda perlu menambahkan alternatif teks sebagai keterangan bahwa gambar atau video itu berhubungan dengan kata kunci atau konten yang sedang Anda buat. Nah, kategori yang terakhir untuk optimasi on page adalah penyesuaian user experience. Beberapa webmaster mungkin agak kurang memperhatikan hal ini ya.
Misalnya seperti ini, pembuatan website itu bagaimana warna yang mau kita tampilkan, bagaimana tipografinya, bagaimana tata letak webnya, apakah antara warna, antara tipografi, antara tata letak web itu memudahkan user untuk mengklik, untuk membaca, atau untuk mendapatkan informasi yang mereka cari. Itu akan sangat berpengaruh dengan peringkat dari website Anda. Jika misalkan website Anda sulit untuk diklik karena tulisan terlalu kecil misalnya, ini akan membuat nilai negatif bagi website Anda gitu. Jadi usahakan tombol atau CTA yang Anda buat itu memudahkan orang untuk mengklik gitu. Termasuk juga penempatan iklan. Nanti kalau iklan yang ditempatkan itu berubah-ubah tata letaknya, itu akan menyulitkan user untuk membaca konten. Baik, sekarang kita masuki ke jenis SEO yang kedua, yaitu SEO off page ya. Secara mudah untuk SEO off page itu kita melakukan usaha-usaha dalam rangka mengoptimasi website kita, tetapi pada website lain. Ini berbeda dengan optimasi on page. Kalau on page kita melakukan usaha pada website sendiri, sedangkan off page kita melakukan optimasi pada website yang lain, jadi di luar website kita sendiri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan traffic yang lebih besar ketika kita melakukan optimasi pada off page. Untuk optimasi SEO off page sendiri ada dua yang bisa kita usahakan. Yang pertama adalah pembuatan backlink ya. Backlink ini bisa kita lakukan secara natural atau bisa kita lakukan secara semi natural kalau bahasa saya. Yang pertama, kalau dilakukan secara natural itu berarti kita perlu membuat konten yang sangat bagus, konten yang berkualitas, konten yang membuat user itu ketika membaca mereka mendapatkan wow atau aha moment, sehingga mereka bisa secara sukarela menjadikan informasi yang ada pada website kita itu sebagai rujukan, dan mereka secara sukarela menaruh link website kita di website mereka tanpa kita suruh. Itu adalah teknik backlink secara natural. Sedangkan untuk teknik backlink yang saya sebut secara semi natural, yaitu kita bisa lakukan sebuah usaha untuk menaruh link di website lain dengan cara misalkan kita bisa melakukan guest posting ya. Jadi kita posting di website sebagai tamu, maka kita bisa menaruh link website kita pada website orang lain. Selain guest posting, kita juga bisa melakukan forum posting. Kita cari saja beberapa forum-forum online yang memungkinkan kita untuk menaruh link website kita pada forum tersebut. Ini adalah backlink yang saya sebut sebagai semi natural. Untuk kategori kedua SEO off page, yaitu selain backlink kita juga perlu melakukan yang namanya social share. Social share kita bisa men-share atau membagikan link yang ada pada website kita melalui platform sosial media. Bisa melalui Facebook, bisa melalui Twitter, bisa melalui LinkedIn, Pinterest, dan lain-lain ya. Menurut tool Ubersuggest, social share itu menjadi salah satu penilaian SEO karena interaksi akan terjadi lebih banyak melalui sosial media. Baik, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan mengenai jenis SEO. Itu baru sekedar permulaan ya, bagaimana teknis-teknisnya nanti tentang optimasi off page, teknis tentang optimasi on page, itu silahkan simak di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.